Lu Yun menarik napas panjang dan menurunkan Cat Lady dan Qian Qinger. Untungnya, mereka tidak jauh dari gua besar ini, jika tidak mereka akan terkubur hidup-hidup di lorong kristal es yang sempit ini. Melihat kabut putih yang terbentuk oleh terak es di lorong, Lu Yun tidak berani menunda sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju bagian atas lorong. Dia mendengar suara gemuruh dan beberapa potongan batu atau tanah beku jatuh blok atas, mengubur lorong itu. Pada saat ini, suara retakan sepatu es yang bergema di telinga semua orang berangsur-angsur menghilang. Nafas berat bergema di gua yang kosong. Qian Qinger yang pertama berbicara, "Maaf. Saya benar-benar tidak tahu." "Qinger, apa yang harus kamu minta maaf? Ini salah Lu Yun jika kamu ingin menyalahkannya. Apa yang salah dengan dia?" Wanita kucing menyela Qian Qinger dan menuding Lu Yun, "Lagi pula, orang ini juga tidak jujur. Dia terus menggosok perut bibiku. Itu murni pelecehan seksual," dan pada satu titik dia menggerakkan tangannya yang kotor ke. Suara wanita kucing itu menjadi semakin lembut, dan rona merah muncul di wajahnya. Petik 2, petik 2. Lu Yun dianiaya. Dia hanya fokus memimpin dua orang untuk melarikan diri sekarang, jadi mengapa repot-repot melakukan kejahatan? Bahkan jika Anda menyentuh sesuatu yang tidak boleh Anda sentuh, itu murni tidak disengaja dan tidak disengaja. Saat dia hendak membela diri, Goblin Owen melangkah masuk dan berkata, "Sudah cukup. Itu memang salahmu sekarang. Kamu seharusnya tidak menakuti mereka, tapi kita seharusnya keluar dengan selamat daripada tinggal di sana selamanya seperti landak es itu. Aku senang." "Benar, biarkan dia melepaskan masa lalu. Kuncinya adalah tidak ada yang terluka." Wang Wu juga menggema, "Ada pepatah lama dalam umat manusia kita, seperti kata pepatah, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan selamat dari bencana, akan beruntung. Mungkin ada banyak harta karun yang menunggu kita di depan." Begitu dia mendengar kata, "sayang," wanita kucing itu langsung beralih ke mode terobsesi dengan uang, dan kedua telinga kucingnya begitu lurus sehingga tampak seperti tenda kecil. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ayo cepat, kalau tidak, harta karun itu tidak akan dijarah oleh para pemburu budak yang penuh kebencian itu." Gadis kucing itu berseru. Semua orang juga tersenyum. Bagaimanapun, selamat dari bencana adalah hal yang patut dirayakan. Namun kegembiraan karena selamat dari bencana tersebut tidak bertahan lama, dan terhalau oleh pemandangan di hadapannya. Apa yang muncul di depan Lu Yun dan yang lainnya adalah permukaan es yang halus dan berkilau. Di tengah permukaan es terdapat sebuah kastil yang terbuat dari kristal es. Pemandangan seperti mimpi inilah yang dirindukan banyak gadis muda yang sedang jatuh cinta. Tapi Qian Qinger dan Cat Lady dalam tim mundur dua langkah seolah takut. Hanya karena kastil es ini tidak murni dan tanpa cacat, seluruh tembok kota ditutupi dengan bintik-bintik noda darah, ada yang menyebar dalam bentuk kabut, dan ada pula yang saling terhubung seperti rangkaian manik-manik kecil. Tampaknya ketika monster kastil sedang menikmati makanannya, dia makan terlalu banyak dan supnya disiramkan ke atasnya. Belum lagi Qian Qinger dan Cat Lady, bahkan wajah Wang Wu dan Goblin Owen pun pucat dan ketakutan. Karena di permukaan es yang seharusnya seputih cermin ini, terdapat potongan daging dan tunggul berserakan, serta ada cahaya terang yang menyinari darah, yang seolah-olah merupakan cincin penyimpanan yang tertutup oleh darah, dan terlihat seperti syuro neraka. Tak perlu dikatakan lagi, asal-muasal bagian tubuh dan potongan daging ini pasti berasal dari para pemburu budak yang selangkah lebih maju dari Lu Yun dan lainnya. Melihat ke belakang sekarang, landak es yang mati di lorong tidak ingin dikhianati oleh teman-temannya dan dibunuh secara brutal di penyumbatan jalan, justru karena melihat pemandangan yang mengerikan inilah ia begitu ketakutan hingga melarikan diri menembus dada oleh sepatu seluncur es. Terlebih lagi, ada dua makhluk beku di kedua sisi kastil tengah. Bahkan batu bersayap emas terbesar yang pernah dilihat Lu Yun di Pulau Langit saat ini berukuran kecil di depan kedua makhluk beku ini. "Nagano Mammoth, Kera Roh Kudus," seru Wang Wu, memecah keheningan singkat namun panjang. "Tidak mungkin, bukankah kedua ras ini telah dimusnahkan oleh 4 ras super lainnya selama periode pencerahan spiritual ratusan juta tahun?" Gadis kucing bertanya, "Keduanya seharusnya menjadi ras Asia, bukan?" Petik 2. Jangan lupa, pemilik gua ini adalah seorang kultivator abadi dari zaman pencerahan spiritual. Goblin Owen berkata dengan suara serak, Owen pernah melihat Nagano Mammoth di buku kuno yang diberikan oleh suku naga, dan tampak persis seperti itu, patung es di depannya. Begitu kata-kata ini keluar, kecuali Lu Yun, wajah 3 orang lainnya tampak tertutup lapisan es. "Kita punya cukup harta, bagaimana kalau kita berhenti di sini dan kembali ke tempat kita datang?" Seperti kata pepatah, kepuasan saja sudah cukup. Qian Qinger sudah ketakutan dan memeluk si Goblin Owen. Dari fakta bahwa dia berteriak keras ketika dia ditakuti oleh Lu Yun barusan, terlihat bahwa dia bukanlah gadis yang berani sejak awal. "Tidak, tunggu sebentar, aku khawatir hal ini akan menjadi seperti ini. Dari mana datangnya kedua makhluk ini?" Lu Yun memandangi dua Nagano Mammoth dan Kera Roh Kudus, yang sama besarnya seperti istana kristal es, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Jika kedua ras ini masih ada di dunia, mungkin sekarang tidak akan ada ras naga dan 4 ras super kelas 1 lainnya di Pulau Langit. Sebaliknya, mereka akan membaginya, dunia." Wang Wu menelan ludahnya dan menjelaskan dengan suara rendah. Tampaknya jika suaranya lebih keras, kedua raksasa yang telah dibekukan untuk waktu yang tidak diketahui akan terkejut. "Luar biasa, lalu mengapa klan itu dimusnahkan?"
Bukankah ini tidak konsisten? Karena kedua ras ini mengandalkan status mereka untuk membangkitkan kemarahan publik dan bersama-sama dikecam oleh seluruh Pulau Langit. Goblin Owen menghela nafas, seolah dia telah membuka buku tua yang berdebu. Pemimpin pada saat itu adalah 4 ras kelas super saat ini. Mereka telah bersumpah untuk menggulingkan dominasi dan eksploitasi mammoth dan kera udara dan membangun era hidup berdampingan secara damai antara ras kuat dan lemah besar dan kecil. Karena itu, Goblin Owen mencibir, penuh penghinaan dan rasa jijik terhadap 4 ras super. Meskipun Goblin Owen belum selesai berbicara, Lu Yun sudah mengetahui hasilnya. Prajurit pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Bagi ras lain, eksploitasi masih ada dan penindasan sama seperti dulu, tapi penguasanya sudah berganti dari 2 menjadi 4, itu saja. Setelah hening lama, Chat Lady yang pertama berbicara, jadi semuanya, apa yang kalian pikirkan? Menyerah saja, ini lebih baik daripada berakhir tanpa tulang tersisa seperti para pemburu budak yang rakus ini. Setidaknya kita tidak hanya bisa mempertahankan nama panggilan kita, tapi kita juga bisa mendapatkan harta karun. Seperti yang dikatakan orang hebat, hal yang paling menyakitkan di dunia adalah kehilangan nyawa dan uang. Gadis kucing itu terus berbicara, mencoba menarik semua orang keluar dari rawa yang disebut keserakahan. Pada akhirnya, semua orang memandang pemimpin Lu Yun secara serempak, menunggu dia membuat keputusan akhir. Kebetulan sekali, saya pernah mendengar kata-kata serupa sebelumnya. Lu Yun menoleh ke arah semua orang, apa yang dikatakan orang hebat itu adalah hal yang paling menyakitkan di dunia adalah orang tidak punya uang lagi untuk hidup. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mewakili sikap Lu Yun. Wang Wu berdiri di samping Lu Yun tanpa ragu-ragu dan menyatakan posisinya. Tanpa Lu Yun, dan dengan cederanya Goblin Owen, mustahil bagi Qian Qinger dan gadis kucing untuk kembali dengan cara yang sama. Dan tanpa perlindungan panas yang diberikan oleh ikan Yin dan Yang Lu Yun, di gua yang sangat dingin ini, keduanya akan membeku menjadi keindahan es dalam waktu kurang dari 3 menit. Anda, wanita kucing itu menggigit bibir dan giginya, Bibi, apa yang kamu katakan tadi sia-siakan. Keledai yang keras kepala. Oke, waktuku sangat sempit, dan aku tidak punya waktu untuk mendengarkan obrolanmu. Lu Yun langsung berhenti, sekarang kamu punya 2 hari perjalanan di depan, teruslah maju, dan yang kedua. Petik 2. Kamu tidak akan membiarkan kami bertiga, tua dan muda, sakit dan cacat, menunggu di sini, kan? Jika kamu punya ide buruk seperti itu, Lu Yun, aku akan meremehkanmu selama sisa waktu hidupku. Kata wanita kucing itu dengan cemberut. Sangat tidak sopan menyela pembicaraan orang lain tanpa alasan. Apakah kamu mengerti? Artinya Jerry tidak ada di sini, kalau tidak dia akan melompat dan meninju Lu Yunbo 2 kali. Standar ganda, metode kedua adalah memasuki ruang pribadiku dan tinggal di sana sementara aku menjelajah lebih jauh. Tapi yakinlah bahwa aku tidak akan mencuri harta karun itu. Setelah berbicara, Lu Yun memandang semua orang, menunggu jawaban mereka. Masih Wang Wu yang pertama kali membuat pernyataan, kehidupan Wang Wu diberikan oleh orang dewasa. Kemana orang dewasa pergi, kemana anak-anak pergi. Diikuti oleh Goblin Owen, wah, Owen hanya butuh tempat terpencil untuk memulihkan diri, dan lukanya sepertinya sudah retak akibat aktivitas kekerasan tadi. Sudah waktunya Putri Owen dan teman-temannya membantu membalut kembali Owen. Perkataan Goblin Owen bisa dikatakan sebagai mencari jalan keluar bagi Qian Qinger dan Chat Lady yang berada dalam dilema. Lu Yun mengangguk dan berkata, tenangkan pikiranmu. Dia terus menggerakkan tangannya, menjepit jari-jarinya dan memutar sihir untuk membawa ketiganya ke dalam ruang gunung api. Secara acak menoleh ke arah Wang Wu, sudahkah kamu memikirkannya? Bahkan aku tidak tahu betapa berbahayanya jalan di depan. Apakah kamu yakin ingin ikut denganku? Wang Wu terdiam dan hanya mengangguk dalam diam. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia memikirkannya, tubuh landak es muncul di depan Lu Yun. Dibandingkan dengan tubuh keras yang membeku sebelumnya, sekarang terlihat sedikit lembut. Wang Wu bahkan mencium aroma barbecue tanpa alasan yang jelas. Lu Yun menggerakkan tungkai dan kakinya, lalu menendang landak es itu dengan tendangan yang keras. Baru saja mendengar hembusan angin, landak es telah berubah menjadi bola meriam dan menghantam kastil di tengah es. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Meskipun Lu Yun mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan, dia juga harus mengikuti rencana daripada terburu-buru sampai akhir. Hanya mendengar suara gemuruh dari es, kastil kristal es yang sudah aneh itu tampak hidup. Pintu dengan cat yang mengelupas tiba-tiba terbuka, dan jeritan dari neraka keluar dari dalam. Warna merah darah, seperti lidah kucing, penuh darah. Lidah berduri menonjol dari pintu. Dia meraih landak es dan membantingnya ke atas es. Suara pecahan kaca bergema di udara, dan permukaan es tertutup jaringan retakan. Kemudian landak es berdarah yang difoto diseret sedikit demi sedikit ke dalam kastil kristal es dengan lidah berwarna merah darah. Suara retakan tulang terdengar dari sana. Saat suara mengunyah berlanjut, sedikit darah mulai muncul di kastil kristal es, seolah-olah darah bocor. Wang Wu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Lu Yun bersyukur dia telah membawa Qian Qinger ke ruang gunung api terlebih dahulu, jika tidak, telinganya akan sakit lagi jika dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Lapar, meskipun suara mengunyah tiba-tiba berhenti, kastil kristal es mengeluarkan suara meringkik dan kembali tenang.
Wang Wu menelan ludah dan berdiri dari tanah dengan gemetar, "Tuan, Tuan. Baik, atau lupakan, lupakan. Menurutku apa yang dikatakan wanita kucing itu masuk akal. Apakah kamu takut?" Lu Yun mengeluarkan pedang Taya dari pinggangnya, "Sekarang aku tahu aku takut, sepertinya sudah agak terlambat. Jaga dirimu baik-baik, serahkan sisanya padaku." Ketika Wang Wu mendengar ini, dia tertegun dan menatap Lu Yun. Dia melihat rongga mata Nagano Mammoth yang membeku dan kera roh kudus yang tenggelam benar-benar berkedip merah. Ini, ledakan, terdengar suara keras. Permukaan es bergetar, dan Mammoth Nagano meringkik selama berabad-abad. Tubuhnya yang besar bergoyang, seolah terbangun dari tidur panjang. Ini menarik. Energi pedang di tubuh Lu Yun meraung, dan pedang Taya di tangannya mengeluarkan suara dentang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menuju ke arah Nagano Mammoth. Dengarkan saja ledakannya. Seluruh gua langsung diselimuti kabut putih yang terbentuk dari bubuk kristal es, yang semuanya, tanpa kecuali, berasal dari Mammoth Nagano. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menyerbu kulitnya, dan Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Api ikan yin dan yang beredar diam-diam di dalam hatinya, dan matanya menatap Wang Wu di belakangnya. "Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak kembali ke Flame Mountain dulu?" Lu Yun terdiam. Wang Wu. Saat ini, masih ada bayangan setengah orang di belakangnya. Wang Wu, yang berdiri kurang dari 1 meter di belakangnya, sudah lama menghilang. Mengaum, jeritan bernada tinggi datang dari depan, dan roh kudus kera langit juga terbuka segelnya. Lu Yun terkejut di dalam hatinya, dan perlahan membuka tangannya untuk menyentuh bubuk kristal es nyata dan ilusi di udara. Ada keraguan di benak saya, apakah bubuk kristal es ini bertanggung jawab atas segalanya? Untuk memverifikasi, Lu Yun hendak menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai sesuatu, ketika dia mendengar suara angin kencang datang dari kabut putih di depannya. Mata Lu Yun tiba-tiba membelalak, dan sepasang tinju hitam raksasa dengan beberapa helai rambut putih tipis meninju ke arahnya. Tidak hanya itu, riak ruang yang berosilasi terlihat jelas di sekitar kepalan tangan raksasa ini. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan tersebut. Lu Yun menghirup udara dingin, sebutan ini tidak bisa dipaksakan. Jika tidak, meskipun ia memiliki benda langit, dinding tembaga dan besi akan hancur menjadi tumpukan daging tak berbentuk. Saat dia hendak menghindar, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa kakinya telah membeku di atas es pada suatu saat, tidak dapat bergerak sama sekali. Mencari kematian, Lu Yun meraung dengan marah, dan api aneh ikan yin yang menyembur keluar dari matanya, langsung mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Api yang berkobar itu seperti serigala yang lapar, dengan panik menggigit es di kaki Lu Yun. Tapi pemberat es ini, yang tampaknya mudah pecah, jauh lebih keras daripada berlian, dan titik lelehnya membuat malu banyak bahan pemurnian senjata langka. Api aneh ikan yin yang terasa seperti tidak ada cara untuk memulainya, tetapi tinju raksasa itu sudah berada di dekatnya. Rambut panjang Lu Yun tertiup angin kencang. Menghadapi situasi yang begitu menyedihkan, Lu Yun tertawa sangat tidak normal, tawa itu nakal dan sombong. Tidak hanya itu, ia juga melepaskan pedang Taya di tangannya, mencabut api ikan yin yang mencoba mencairkan es di telapak kakinya, melepaskan perlawanan, dan menunggu sabit mautnya tiba, jatuh. Tapi ketika tinju raksasa itu mengenai Lu Yun, pemandangan darah dan daging yang berdarah tidak muncul. Lu Yun masih berdiri utuh, menutupi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak, seperti badut yang beberapa kali membuat Gotham panik. Tinju roh kudus kera langit secara aneh menembus tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan berarti pada Lu Yun. Hampir saja, tawa itu berhenti tiba-tiba. Lu Yun, yang menutupi wajahnya dan membungkuk serta tertawa begitu keras hingga hampir menghembuskan nafas terakhirnya, perlahan menegakkan tubuh dan menatap langsung ke kabut putih di depannya, tampak menusuk melalui segalanya. "Karena ilusimu tidak bisa menyakitiku, segera singkirkan saja. Kita semua sudah dewasa, dan waktu sangat berharga." Saat suara itu jatuh, gambar di depan Lu Yun mulai kabur. Kabut putih yang dihasilkan oleh bubuk kristal es mulai perlahan menghilang permukaan es. Sosok besar kera roh kudus dan Mammoth Nagano telah menghilang. Hanya kastil kristal es yang masih berdiri di tengah es, dan Wang Wu perlahan mendekatinya. Tubuh Lu Yun bersinar, dan dia muncul kembali dengan tangan di bahu Wang Wu. Saat berikutnya, mereka berdua menghilang dari tempat itu pada saat yang sama dan kembali ke posisi di mana mereka berdiri sebelumnya. Wang Wu seperti terbangun dari mimpi besar, dan rasa kusam di matanya yang bingung berangsur-angsur memudar. "Ada apa denganku?" Wang Wu terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Ketika Lu Yun melihat pihak lain telah pulih, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kastil kristal es di tengah es. Trik berpura-pura menjadi dewa dan hantu telah terlihat. Tidak perlu menyimpannya penyamaran palsu ini. Haha, bayi kecil itu tidak memiliki banyak rambut, tapi matanya cukup kejam. Kastil kristal es mengeluarkan tawa aneh yang menembus, dan samar-samar dapat dibedakan bahwa itu adalah suara wanita, tapi suara ini seperti kayu bakar kering, dan sangat keras. Saat suara itu keluar, kastil kristal es mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang dipanggang oleh api dan kristal es mulai mencair. Hanya mendengar suara gemuruh, kastil kristal es yang megah dan aneh itu runtuh menjadi reruntuhan di depan mata Lu Yun. Lu Yun melambaikan tangannya dan menyebarkan semua bubuk kristal es yang terbang ke arahnya, menatap tajam ke arah wanita tua kurus dan reyot di tengah reruntuhan.
Bayi kecil, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melihat ilusi wanita tua ini? Wanita tua kurus itu berbicara. Kenapa aku harus memberitahumu? Manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Lu Yun sebenarnya menawar dengan orang yang ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu. Haha, boneka kecil yang menarik, kamu berani menawar denganku, nyonya tua. Jika aku masih hidup, aku akan membuat spesimen boneka kecilmu, menghargainya, dan menikmatinya. Meski nadanya sangat polos, namun mengungkapkan banyak informasi. Seperti yang kamu katakan sendiri, saat itulah kamu masih hidup. Sekarang zaman telah berubah dan kamu hanya memiliki sedikit tulang dan jiwa yang tersisa. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Lu Yun memasang wajah seperti anak kecil, seolah berkata, pukul aku jika kamu tidak menurut. Ayo ayo. Namun, kenyataannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia melihat petunjuk dan menembus ilusi. Semuanya diberitahukan kepadanya oleh Jerry di ruang Flame Mountain. Jerry mungkin tidak dapat menguraikan cermin ilusi, tetapi sebagai sumber alkimia, dia sangat pandai melihat makhluk. Sekilas kita bisa melihat petunjuknya. Baik Nagano Mammoth maupun Holy Spirit AP adalah palsu. Sebaliknya, kastil kristal es yang seharusnya menjadi benda mati ternyata adalah makhluk hidup. Baru kemudian Lu Yun melihatnya, berpura-pura menjadi gila dan mematahkan ilusinya. Jadi bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tapi Lu Yunlah yang mematahkan ilusinya. Bayi kecil, kamu belum tua, tapi nada bicaramu tidak mudah. Wanita tua itu berjalan keluar dari reruntuhan, tetapi menilai dari kemampuanmu untuk melihat melalui ilusiku, kamu cukup mampu. Apakah kamu tertarik untuk mewarisi mantelku? Lu Yun bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, sama sekali tidak seperti itu. Kamu selalu mencari yang salah. Oh, kamu bermain-main denganku, kan? Tubuh bungkuk wanita tua itu sedikit tegak, jangan lihat aku seperti ini, aku pikir aku sama saja saat itu. Hentikan, aku tahu kamu memiliki kekuatan magis yang besar selama hidupmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa mempertahankan sisa jiwamu sampai hari ini. Tapi nak, aku benar-benar tidak menyukai aturan sihirmu. Lu Yun tidak takut wanita tua itu akan menipunya, tetapi dia telah menguasai banyak keterampilan yang rumit. Meskipun dia tampan, menarik, bakat kultivasinya tak tertandingi, dan memiliki kemampuan untuk melihat dan mengingat segalanya, dia tetaplah seorang manusia. Meskipun rentang hidup saya telah diperpanjang puluhan kali lipat karena latihan, energi dan pemahaman saya masih terbatas. Ini yang dia pelajari dari RH, dia biasa menerima siapapun yang datang kepadanya. Selama bermanfaat, dia baru belajar dan berlatih baru saja menemukan sebuah kotak dan membuangnya. Buang ke dalam dan temukan lagi lain kali. Di masa lalu, Lu Yun merasa itu bukan apa-apa, karena bakatnya yang luar biasa digunakan untuk menyia-nyiakannya seperti ini. Namun ketika dia pergi ke Ramster, ide ini berangsur-angsur berubah. Semua Chaos Bloodworms tidak hanya melatih energi darah, tetapi juga menganalisis suatu poin darinya untuk berspesialisasi. Apalagi saat menghadapi Saron, sang ratu Chaos Bloodworm yang pernah ingin menerobos belenggu genetik, namun sayangnya dirasuki iblis. Lu Yun menyadari bahwa betapapun bagusnya bakatnya, tetap perlu didistribusikan secara wajar. Maka saat dihadapkan pada warisan yang diserahkan oleh wanita tua di hadapannya, ia menolak tanpa ragu. Anak kecil, sepertinya kamu benar-benar tidak tertarik dengan mantel nenekku. Sepertinya kegembiraan nenekku menjadi sia-sia lagi. Wanita tua itu sedikit kecewa. Dia telah menunggu untuk waktu yang tidak diketahui sebelum Lu Yun datang, dan sekarang dia harus terus menunggu orang yang ditakdirkannya di gua tak berujung ini. Tunggu sebentar, saya ingin merekomendasikan beberapa ahli waris kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Seperti kata pepatah, Lu Yun tidak berniat mewarisi warisan, tapi dia tidak berniat mewariskannya kepada orang lain kultivator asing juga. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mereka akan menjadi musuh mulai sekarang. Apakah kamu berbicara tentang orang di sebelahmu? Suara wanita tua itu penuh dengan penghinaan terhadap Wang Wu, kebijaksanaannya terlalu buruk. Bahkan jika saya ingin mengajari wanita tua itu, dia mungkin tidak dapat memahami dasar-dasarnya. Tentu saja tidak, aku masih punya beberapa teman. Aku akan memanggil mereka untukmu. Mungkin salah satu dari mereka akan menyukaimu. Lu Yun berkata sambil memutar-mutar jarinya. Bagaimana kabarmu? Apakah ini pewaris yang selama ini kamu incar? Lu Yun bertanya pada wanita tua yang bola-balik menatap Qian Qinger dan yang lainnya. Keduanya lebih baik dari anak itu. Mereka punya kebijaksanaan. Wanita tua itu menunjuk ke arah Qian Qinger dan Nyonya Kucing dengan tongkatnya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menganggapnya lucu. Namun wanita tua itu segera menuangkan air dingin padanya, tapi itu hanya sedikit lebih kuat, dan itu jauh dari kemampuan untuk mewarisi mantel wanita tua itu. Petik 2, petik 2. Yang dicari wanita tua itu bukan hanya orang yang berakal budi, tapi juga berhati murni. Hanya dengan cara inilah ilusi yang tercipta bisa lebih realistis dan lebih mudah menipu indera dan penglihatan. Saat wanita tua itu berbicara, matanya tertuju pada Owen, si goblin yang ditarik keluar oleh Lu Yun untuk menghitung. Menurutku anak laki-laki pendek ini cukup baik. Setidaknya dia masih laki-laki setelah hidup selama puluhan ribu tahun. Petik 2. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak. Wanita tua ini benar-benar berbicara tanpa menahan diri. Wajah goblin Owen memerah, dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk digali.
Sebaliknya, gadis kucing di samping menyeka mulutnya dan menatap mata Goblin Owen yang bersinar. Nampaknya hasratnya untuk menjadi ibu sahabatnya kembali membara. Orang tua, Owen, hanyalah seorang pandai besi. Sebaiknya kau mencari penerus lain. Wajah tua Goblin Owen memerah dan dia menolak dengan tersandung. Tetapi wanita tua itu tidak tahu mana yang salah. Sebaliknya, dia mengidentifikasi si Goblin Owen, wanita tua, saya telah memutuskan bahwa Anda akan mewarisi jubah saya. Adapun apakah Anda dapat meneruskannya, itu urusan Anda. Setidaknya metode alam ilusi Taiksu ini belum hilang di tanganku. Goblin Owen hendak segera menolak, tapi Lu Yun menamparkan punggungnya dengan keras dan menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Wanita tua kurus itu sudah mulai membuat isyarat di udara dengan tongkat di tangannya. Saat kecepatan tongkat di tangannya menjadi semakin cepat, bahkan ruang pun mulai bergetar. Lu Yun mendorong si Goblin Owen dengan keras dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, dia berbisik di telinganya, tunggu sampai wanita tua ini memberikannya kepadamu. Itu milikmu di sana, siapapun yang ingin memakainya dapat kembali, itu untukmu. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Menggigit, kruk di tangan wanita tua itu mengeluarkan suara yang tajam, dan garis-garis padat perlahan muncul di ruang di depannya, akhirnya membentuk tanda yang tidak diketahui, yang tercetak di dahi Goblin Owen. Rune ini berisi metode ilusi Taiksu wanita tua itu. Saat kamu ingin mempraktikkannya, kamu hanya perlu memindainya dengan kesadaran spiritualmu. Setelah mengatakan ini, tubuh wanita tua yang sudah reyot itu menjadi semakin lemah, seolah-olah hanya menopang tubuhnya dengan tongkat saja sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Apakah kamu masih baik-baik saja? Lu Yun bertanya. Tidak masalah, misi jiwa yang tersisa di dunia ini telah selesai. Secara alami, tidak perlu ada lagi. Nanti akan hilang. Suara wanita tua itu tidak lagi setajam dulu, dan tubuhnya yang layu terombang-ambing tertiup angin, diam-diam menunggu akhir hayatnya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu pemilik gua ini? Lu Yun berkata sambil melihat ke terowongan di belakang wanita tua itu. Haha, wanita tua itu tidak memiliki banyak kemampuan. Pemilik gua ini memiliki ahli dengan banyak latar belakang. Tapi anak kecil, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan itu, kamu tidak hanya akan tidak mendapatkan kesempatan, tapi kamu juga akan hancur. Saat dia berbicara, tubuh wanita tua itu berubah menjadi gumpalan debu dan menghilang ke udara. Semua orang saling memandang. Apakah kamu tidak akan menjelajah lebih jauh? Cat Lady bertanya ragu-ragu. Lu Yun mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak berkata apa-apa. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Lu Yun menepuk bahu Owen, si goblin yang setengah duduk di tanah. Saya mendapat balasan mekanis, Owen baik-baik saja. Oke, semuanya, tolong tinggal di ruang Flame Mountain saya sebentar, dan saya akan terus menjelajah sendiri. Kata Lu Yun dan membawa semua orang kembali ke ruang Flame Mountain. Berjalan menuju terowongan di depan. Terowongan ini awalnya diblokir oleh kastil kristal es, jadi Lu Yun tidak menyadarinya pada awalnya. Ini baru diketahui setelah kastil runtuh. Ketika Lu Yun berjalan menuju pintu terowongan, dia tercengang karena ada bekas kaki berdarah di dinding 2 atau 3 meter di dalam terowongan. Meski membeku di dalam es, warna darahnya tampak segar. Lu Yun menoleh ke belakang, matanya tertuju pada anggota tubuh patah yang berserakan di atas es, mungkinkah pemburu budak itu tidak mati dan masih ada orang yang hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, Lu Yun merasakan perasaan mendesak di hatinya. Jika seseorang sampai di sana lebih dulu, paru-paru Lu Yun akan meledak. Tidak lagi ragu-ragu, dia segera bergegas ke terowongan. Bersin. Diao Zatian mengambil daun maple yang menutupi wajahnya dan meregangkannya. Ku bilang, Lao Deng, besok adalah batas waktunya, apa kamu yakin anak manusia itu akan kembali? Di bawah pohon maple, Diao Bubai mengangguk dengan percaya diri, jangan khawatir. Dia pasti akan datang. Jika dia ingin kembali ke dunia aslinya, dia harus mengingat Eye of the Storm. Bagaimana jika dia tidak berencana untuk kembali? Kalau begitu kita membuang-buang waktu di sini. Diao Zhaotian melompat turun dari dahan, rambut ungunya bersinar di bawah sinar bulan. Kamu murid jahat, hanya dalam 5 hari, itu seperti membunuhmu. Dengan ketidaksabaranmu, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar di masa depan? Kamu masih ingin mewarisi posisi pemimpin klan. Dengan amarahmu saat ini, menurutku guru akan melihatmu sebagai pemimpin klan. Gelar jenius akan segera hilang. Diao Bubai marah melihat muridnya yang tidak menarik. Lao Deng, jika saya tidak berhasil, pada analisis terakhir, bukankah karena Anda, sang guru, mengajari saya dengan buruk? Kamu, Diao Bubai merasakan api langsung ke dahinya, dan dia akan menggunakan beberapa cara untuk mengajari bajingannya sendiri ini. Namun detik berikutnya dia mengangkat tangannya dan menariknya kembali. Tuan, tetaplah di sini dan lihatlah. Keluar dari sini, saya akan kesal jika Anda melihat saya. Hah, ada yang salah denganmu, Lao Deng. Kamu bilang kamu akan menjebakku di hutan maple ini sebelumnya, tapi sekarang kamu ingin aku pergi. Apakah kamu mencoba melakukan sesuatu yang buruk lagi, Lao Deng? Diao Zhaotian memandang Diao Bubai dengan ekspresi bijak di wajahnya, seolah-olah dia telah memenangkan jackpot. Pada saat ini, auman naga samar terdengar dari puncak gunung di kejauhan. Diao Zhaotian sepertinya memahami sesuatu. Oke, Lao Deng,
Kalau begitu kamu bisa menikmati masa tuamu sendiri di hutan Maple ini. Aku tidak akan membuang waktu di sini bersamamu. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi bentuk manusia, menggerakkan bahunya, dan terbang menuju puncak gunung yang jauh, meninggalkan lingkaran cahaya ungu di udara. Sudut mulut Diao Bubai sedikit terangkat, setelah badai ini terjadi, pulau ini akan memunculkan pola baru. Ledakan, lubang yang awalnya tertutup oleh tanah beku Lu Yun meledak, dan sesosok hitam keluar, tertutup es. Sosok hitam itu menghembuskan udara dingin, dan seluruh tubuhnya terasa dingin, dan semua pecahan es di tubuhnya terlepas. Ini menarik. Dia melihat es yang hancur, dan tiba-tiba menjadi terkejut. Dia mengambil 2 langkah ke depan, berjongkok, dan melihat es di depannya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Jadi kamu bersembunyi di sini. Tikus kecil, Lu Yun, yang sedang melaju kencang di terowongan, tiba-tiba berhenti dan menyentuh dinding batu dengan tangannya, merasakan sentuhan basah di ujung jarinya, yang agak aneh. Mengapa suhu semakin tinggi semakin dalam? Dan dia juga memperhatikan ikan kecil Yin yang melayang di atas kepalanya menjadi sangat gelisah. Berdasarkan pemahaman Lu Yun tentang Xiaoyu, gadis ini hanya akan menunjukkan gejala seperti itu ketika menemukan harta karun tipe api. Sepertinya harta karun di depan ada hubungannya dengan api. Lu Yun menjilat bibirnya yang kering, merasa sedikit tidak sabar. Peningkatan Yin yang Xiaoyu juga merupakan peningkatan kekuatannya sampai batas tertentu. Dari sudut pandang ini, saya tidak bisa membiarkan pemburu budak mencuri makanan dari mulut harimau. Lu Yun bergumam dan berangkat lagi. Segera, titik terang kecil muncul di matanya, dan Lu Yun tersenyum penuh arti, mengetahui bahwa dia telah tiba di tujuannya. Kecepatannya meningkat lagi, dan tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Kecepatan Lu Yungang, yang baru saja dia tingkatkan, menurun drastis seperti roller coaster. Tidak berani menunda sama sekali, Lu Yun dengan cepat menyembunyikan kehadirannya, memperlambat kecepatan dan menyelinap. Namun saat gema jeritan itu menghilang, Lu Yun tidak pernah mendengar suara apapun lagi. Sampai dia menyentuh pintu masuk terowongan dan melihat magma merah di depannya dan gelombang panas yang datang dari trotoar, untuk sesaat, dia mengira dia berada di ruang Flame Mountain. Nak, apakah kamu sudah di sini? Berhenti bersikap licik, keluar. Suara heroik tiba-tiba terdengar dari magma. Saya melihat bayangan seorang pria setinggi 8 kaki muncul dari magma. Melihat ini, Lu Yun keluar dari bayangan terowongan. Pria setinggi 8 kaki itu memandang Lu Yun dari atas ke bawah dan terus mengangguk, ya. Ya, kamu jauh lebih berbakat daripada singa bodoh sebelumnya. Singa, pikiran pertama Lu Yun adalah para pemburu budak yang masih hidup. Ngomong-ngomong, singa ini kurang beruntung. Dia lolos dari es dan salju, tapi jatuh ke dalam magma yang mendidih. Hanya saja wilayahnya rendah. Di tengah kata-katanya, pria setinggi 8 kaki itu tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka Anda berada dalam kondisi pikiran seperti itu di usia yang begitu muda. Sungguh tidak mudah. Jelas pihak lain melihat penindasan Lu Yun terhadap ranah kultivasi. Tapi nak, jangan terlalu senang. Memiliki bakat saja tidak cukup. Pria setinggi 8 kaki itu melipat tangan di depan dada, dengan senyum jahat di wajahnya. Apakah kamu siap? Hah, apa yang sedang kamu persiapkan? Tanpa memberi kesempatan pada Lu Yun untuk bereaksi, seekor naga api muncul dari magma di kaki pria setinggi 8 kaki itu dan menyerang ke arah Lu Yun. Lu Yun diam-diam menghela nafas, seperti yang diharapkan dari seorang penanam api, emosinya membara seperti api. Siapa yang tega mengambil tindakan jika tidak sepakat satu sama lain? Melihat naga api magma, di mata Lu Yun, api aneh ikan yin yang menyala, dan api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya. Kedua tangannya terulur dan langsung meraih leher naga api magma tersebut. Aku tidak melihatnya. Orang ini punya beberapa keahlian. Pria setinggi 8 kaki itu tertawa dengan berani. Mari kita lihat apakah kamu bisa menangkap gerakan ini. Dengan lambaian tangannya, lahar melonjak, dan 2 naga api lagi terbang dan menyerang Lu Yun dari arah yang berbeda. Lu Yun menggunakan kedua tangannya untuk dengan paksa menghancurkan naga api yang diikat di tangannya. Seolah-olah dia tidak melihat 2 naga api magma datang dari kiri dan kanan, dia menatap pria berusia 8 kaki itu dan berkata, daripada mengkhawatirkanku, kamu harus khawatir dulu. Pria setinggi 8 kaki itu tertegun dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seekor ikan kecil berwarna hitam putih melompat keluar dari lahar dan menuju ke arahnya. Haha, menarik, nak. Apakah kamu berani bersaing untuk melihat apakah kamu, seekor ikan kecil yang tidak berbahaya, membunuhku terlebih dahulu, atau apakah aku, kedua naga itu, menelanmu terlebih dahulu? Kenapa kamu tidak berani? Lu Yun langsung menerima tantangan itu. Haha, di usia yang begitu muda, kamu cukup percaya diri. Menarik, sangat menarik. Tawa pria setinggi 8 kaki itu semakin keras, bergema di dunia magma. Lu Yun juga tertawa, dan bagi mereka yang belum mengetahuinya, dia mengira itu adalah 2 orang sakit jiwa yang berkomunikasi satu sama lain tentang penyakit mereka. Hampir pada saat yang sama, pria setinggi 8 kaki dan Lu Yun diserang pada saat yang bersamaan. 2 naga api magma, satu di kiri dan satu lagi di kanan, merobek lengan Lu Yun. Pria setinggi 8 kaki itu tidak jauh lebih baik. Meskipun ikan yin yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, ia bahkan bisa disebut lucu dan imut di depan 2 naga api magma yang ganas.
Tapi itu adalah serangga kecil dengan pola yang aneh, dan kekuatan yang dia tunjukkan sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya. Hanya dalam satu putaran, ia menyedot sebagian besar energi dari pria setinggi 8 kaki seperti ikan paus, membuat tubuhnya yang sudah ilusi terlihat semakin halus. Apakah kamu baik-baik saja? Ini baru permulaan. Lu Yunfeng berkata dengan ringan, dan lengan yang dimakan oleh 2 naga api magma tumbuh kembali. Senyuman di wajah pria setinggi 8 kaki itu menghilang, dan dia mulai berpikir untuk melepaskan kedua mulut besarnya. Dia ingin menyesalinya, tapi dialah yang mengusulkan kompetisi sialan ini, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Saya hanya bisa mematahkan gigi dan menelan, itu dia. Lanjutkan. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Jangan menyesalinya. Lu Yun berkata dengan ekspresi main-main. Pria setinggi 8 kaki itu mendengus dingin, menyesal. Tidak pernah ada kata penyesalan dalam kamusku, dan tidak akan ada kata penyesalan di masa depan, apalagi di masa depan. Ya, mata Lu Yun menyipit dan dia berteriak, meledak. Baru saja mendengar ledakan, kedua naga api yang melayang di atas magma secara bersamaan mengeluarkan suara serak. Tubuh ramping itu berputar di udara, tampak seperti telah menelan putri kipas besi Sun Wukong. Gelombang nyanyian naga yang meratap keluar dari mulut mereka. Ini, pria setinggi 8 kaki itu terkejut. Oke. Nak, aku telah meremehkanmu. Kamu telah menaklukkan 2 api istimewa di usia yang begitu muda. Pujian yang terlalu berlebihan. Lu Yun berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, saya pikir kompetisi ini bisa berakhir di sini, bukan? Tapi perubahan tiba-tiba terjadi, dan auman naga tiba-tiba datang dari terowongan di belakang Lu Yun. Kang Dou ada di sini, jangan sakiti nenek moyang kita. Manusia naga bersisik hitam yang mengikuti Lu Yun tiba.